warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edgar Ibnu Shina, 10 IPA 1. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi bab 8 pelajaran pendidikan agama Islam mengenai hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Poin yang pertama yakni haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal hingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain sebagainya. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat haji terbagi menjadi 2 golongan, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal, tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada mahramnya bagi wanita. Dan yang terakhir, mampu dalam segala hal. Misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, merdeka atau tidak diperbudak. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan keutamaan-keutamaan yang satu dengan yang lainnya. Adapun yang termasuk keutamaan-keutamaan ibadah haji, yaitu haji merupakan amal yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Adapun haji yang mabrur maksudnya adalah orang yang sekembalinya dari melaksanakan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Baik, kita masuk poin yang berikutnya, yang kedua yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari penyakit kikir dan serakah, serta sifat-sifat hina lainnya. Dan poin yang ketiga yaitu tentang wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau mencegah. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya.
Wakaf sendiri hukumnya adalah sunnah. Namun, bagi pemberi wakaf merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya? Karena bagi pemberi wakaf merupakan sodakoh jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf adalah kita, pemberi wakaf, akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.